Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dumateng para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu kinurmatan, para alim ulama ingkang kumula mulyakaken, wabil khusus keluarga ageng Bapak Nanang Budi Sulistyo SP saha Ibu Indriana SP ingkang kula mulyakaken ugi eyang insyaallah ingkang tansah kula hormati Eyang Hajah Suryati Rahmat, masyaallah. Ingkang satuhu kinurmatan sedaya para pinisepuh saha para sederek kula sedaya ingkang saged rawuh wonten ing pawiwahan adicara pengaosan dipun lajengaken insyaallah mangke adicara siraman persiapan badhe temanten kakung nggih menika Mas Muhammad Iqbal Sulistyo Putra sarjana teknik. Insyaallah benjang badhe nglajengaken lampah ingkang wigati ingkang penting wonten ing perjalanan hidup Mas Iqbal nggih menika akad nikah. Kanthi menika wonten ing kesempatan enjang ingkang syahdu, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, alhamdulillah suasana menika dados adem ayem. Wabil khusus niki kebetulan kula kang adem ingkang paring tausiah. Mugi-mugi dados adem dumateng sedanten. Amin Allahumma amin. Kok ora ditegang nggih niki nggih? Mboten sategang nggih. Bapak Ibu khususipun Mas Iqbal. Nah, ini Mas Iqbal ini termasuk luar biasa perjalanan hidupnya, karirnya cepat, jodoh juga cepat. Wah, ini termasuk luar biasa. Nggih, nyun pangapun saderengipun para pinisepuh mbok bilih kula anggen kula matur mangke mboten mligi ngagem basa Jawi amargi Mas Iqbal niku rekane tiyang Jepang. Sebagian mungkin kula bahasa Jepang. Sebagian bahasa Inggris, ning paling kathah bahasa Indonesia mawon nggih. Nggo nutupi. Oke. Nggih nutupi kok kita ora iso basa Jawa halus iki. Mas Iqbal itu kan kerjanya di perusahaan asing. Kemudian generasi muda Gen Z. Ini kalau bahasa nyun sewu nggih yang niki keng wayah niku generasine pun benten. Nek dikei nasihat wasiat nanging basa Jawa halus malah ra mlebu. Maka pakai bahasa campuran kemawon. Nyun pangapunten para pinisepuh. Baik, para sedherek kula sedaya,
Wabil khusus Mas Iqbal yang pada siang hari ini, pagi menjelang siang, insya Allah nanti akan ada acara khusus namanya siraman. Mas Iqbal insya Allah besok akan melangsungkan akad nikah, dan ini memulai ibadah yang panjang sekali Mas Iqbal. Di antara ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Ta'ala, ada perintah sholat. Kita kalau sholat berapa menit ibu-ibu? Paling banter 5 menit. Niku sak menit awal Allahu Akbar rodok kelingan. Kok 2 menit, 3 menit bablas. Nek ngendi kan ngoten nggih. 5 menit. Rodok kathah melih ibadah puasa wajib. Kadang 29 hari, kadang 30 hari. Wonten melih ibadah sing ra didangu, haji. Niku ngantos 50 dosa dinten. Ini ternyata enten ibadah sing betul-betul seumur hidup. Napa menika Bapak Ibu? Nikah. Nek kerja nangge pensiun, terus enten pensiune. Nek nikah, harapannya nikah itu nggih dumugi kakeninen, dumugi akhir hayat. Lah selama mulai dari akad nikah sampai kakeninen sampai akhir hayat niku ibadah. Berarti ibadah yang paling lama itu adalah pernikahan. Maka oleh Allah Ta'ala yang namanya pernikahan itu karena ibadah yang betul-betul lama. Di dalam surat Rum gitu ya, Allah Ta'ala sudah memberikan petunjuk. Ayat yang ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, ternyata Allah menjadikan setiap manusia itu punya pasangan. Dan pasangan insya Allah oleh Allah nek wis ketemu pasangan ada syariat-syariat yang ditentukan, dimulai dengan ijab qabul, pernikahan. Dan ini ketika nanti insya Allah besok ketika Mas Iqbal menyampaikan itu ya, betul-betul diterima menyampaikan ijabnya, qabulnya nanti diterima Bapak mertua Pak Agus maka saat itu Mas Iqbal betul-betul statusnya sudah suami. Lah sebelum melaksanakan ibadah itu oleh Allah kita itu diberikan pelajaran. Sakderenge salat niku enten ibadah melih napa niku Bapak Ibu? Dalam ilmu fikih kita sering dikenalkan dengan istilah toharoh. Toharoh niku bersuci. Sakderenge salat itu wudhu, dalam kondisi tertentu mandi. Nek mboten enten banyu saged tayammum. Termasuk nikah. Nikah itu juga ibadah. Dan ibadah yang terlama itu nikah. Sebelum pernikahan, Masya Allah, salut kepada orang tua kita dulu yang punya adat yang namanya siraman. Siraman itu bagian dari toharoh kalau dalam bahasa ibadah mahdhoh ya. Siraman. Bahkan sebelum puasa pun kita diajari padusan gitu ya. Padusan itu sebelum ibadah puasa. Sebelum sholat oleh Allah kita diperintahkan untuk mandi. Maka dalam ilmu fikih berarti dulu kiai-kiai kita mungkin punya satu usulan kegiatan gen kiasi ki wudu sadurunge poso padusan. Termasuk kiasnya sebelum menikah maka ada siraman. Itu kalau dalam bahasa hukum namanya kias, dikiaskan. Hanya saja mungkin ini mohon maaf ada yang tidak sependapat
tidak ada masalah. Karena dalam Islam itu boleh berbeda pendapat. Yang penting saling menghargai. Tapi kalau kita lihat pelajarannya, maknanya, hikmahnya itu Masya Allah. Didahului nanti ada acara sungkeman dari Pak Nanang, sahabat Ibu Indri, nanti kepada Ibu Suliati Rahmat, Masya Allah. Ini artinya apa? Sungkem itu sebenarnya kita mohon doa restu. Kenapa? Apalagi orang tua yang betul-betul masih hidup, apalagi Ibu Suliati Rahmat masih sugeng, Masya Allah. Menawi dipun suni berkahipun pangestunipun pandunganipun, insya Allah doa ibu itu betul-betul luar biasa. Sampai ada pepatah yang namanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dilanjutkan Mas Iqbal, nanti juga sungkem dumateng Bapak Ibu. Ya. Ini artinya apa? Sebelum acara pernikahan yang namanya ibadah itu, oleh orang tua kita itu sudah diberikan pelajaran mempersiapkan diri. Kenapa? Karena ibadah yang lama sekali itu butuh persiapan mantap. Seperti Allah Ta'ala ketika di dalam ibadah haji surat Al-Baqarah ayat 197, harus persiapan. Apa persiapannya? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, mau ibadah haji itu berbekal. Bekal yang sesungguhnya apa? Takwa. Sama kiasnya. Mau menikah itu ternyata harus ada bekal. Bekalnya apa? Yang paling utama tadi ada restu orang tua. Itu maka nanti ada sungkem itu menandakan ini mohon doa supaya nanti betul-betul mendapatkan bekal. Nek direstoni wong tua, direstoni simbah, apalagi didoakan oleh hadirin. Mudah-mudahan nanti dalam perjalanan pernikahan itu betul-betul memiliki, kalau bahasa energi itu energi positif terus. Apalagi setelah itu ditindaklanjuti dengan siraman. Siraman itu apa filosofinya? Siraman itu hakikatnya toharoh, mensucikan hati. Kalau toharoh itu mensucikan dohir, kita wudhu gitu ya. Ada anggota-anggota badan yang kita basuh, tapi sebenarnya hakikatnya yang dibasuh itu adalah hati. Kenapa? Karena mungkin mulut kita kenapa kok kumur-kumur? Karena mulut kita itu mungkin sering bicara kotor, sering menyampaikan hal-hal yang mungkin membuat sakit orang. Kenapa kok kepala harus dibasuh? Mungkin kepala kita itu enaknya kepala yang isinya itu suudzon terus karo kancane, gitu ya. Termasuk wajah kita kenapa kok harus dibasuh? Karena mungkin pandangan mata kita. Kenapa telinga harus diusap juga? Kenapa harus dicuci juga, dibasuh juga? Karena mungkin kita sering mendengarkan nyun sewu, kadang-kadang ngrungokke hal-hal yang jelek, yang akhirnya nanti menimbulkan pikiran jelek. Apalagi semua itu, mulut kita, tangan kita, kaki kita, pikiran kita, pandangan mata, telinga kita, mulut kita, semua berujung kepada hati. Kejelekan-kejelekan itu akan membuat noda di dalam hati. Maka acara siraman itu satu, itu toharoh, memantapkan bekal yang sesungguhnya. Karena sebelum pernikahan hati itu kudu ditoto. Makanya dalam simbol-simbol pernikahan ini karena modern itu ya, sebelum pernikahan itu apalagi di walimah itu kan ada tebu kadang gitu ya. Tebu itu filosofinya supaya anteping kolbu. Lah supaya betul-betul anteping kolbu maka harus disiram dulu supaya nanti bersih hatinya. Maka Mas Iqbal, acara siraman itu tidak hanya simbolis, tidak hanya adat kebiasaan orang tua, tapi itu pesan yang luar biasa. Sebelum menikah, maka Mas Iqbal harus menguatkan hati dulu. Supaya kuat, mohon doa restu. Bapak, Ibu, Eyang, ini nanti akan diacarani. Maka doa restu itu luar biasa Mas Iqbal.
Dari situlah doa-doa yang mengalir kebaikan-kebaikan, insya Allah akan memberikan energi positif bagi Mas Iqbal. Yang kedua, nanti ada siraman. Siraman itu nanti urut, ada 7, ada 9. Insya Allah nanti berapa nanti yang Mbak Dewi, ada berapa nanti? 9. Urutan itu nanti Mas Iqbal disiram, artinya nasihat-nasihat dari para sesepuh, orang tua itu senantiasa menyiram nanti dalam perjalanan rumah tangga. Jangan lupa minta nasihat. Kenapa? Karena meskipun atine wis mantep, wis aku harap mantep karo Mbak Anissa gitu ya, wis mantep tenan, tapi dalam perjalanan nanti itu akan menghadapi, kalau dilepas di samudra Mas, jenengan nakoda, Mbak Anissa nanti co-pilotnya nanti akan menghadapi, kadang di samudra itu ya anginnya ya sok sepoi-sepoi enak gitu ya, kadang yo enek angin sing marai badai sehingga kapal itu kan bisa oleng gitu ya. Tapi bagaimana supaya kita bisa mempertahankan kalau ada badai? Maka butuh pendamping yang setia, butuh juga siraman-siraman dari tadi, contohnya simbolnya ada 9 dari sesepuh, dari orang-orang yang mungkin betul-betul pantas itu memberikan nasihat-nasihat. Tidak usah sungkan, siapapun nanti kalau memang ada persoalan hidup, bagaimana caranya ini menghadapi gelombang seperti ini. Tanya bapak, tanya ibu, tanya eyang, tanya siapa yang betul-betul itu tadi simbolnya 9 orang itu, orang-orang yang nanti bisa diajak untuk sharing Mas Iqbal. Supaya apa? Dalam perjalanan rumah tangga nanti betul-betul bisa sampai kakek ninen hingga akhir hayat. Dan ini dibutuhkan yang namanya siraman. Apalagi ada istilah siraman qalbu. Jadi siraman itu simbol bagaimana mensucikan. Insya Allah nanti di sesi setelah ini akan kita nyanyikan lagu-lagu dari Kang Adem yang nanti menguatkan Mas. Judulnya di album Mencintaimu itu akan memberikan bekal-bekal. Nanti sambil ganti baju tidak apa-apa didengarkan nasihat-nasihatnya. Dan sekali lagi siraman itu simbol bagaimana menyiapkan hati. Lah terutama Mas Iqbal setelah nanti acara siraman itu selesai, yang paling penting adalah dalam pengajian tazkiyah nafas yang ada di ruang ini juga setiap bulan sekali kita belajar ngersei hati, itu penting. Insya Allah itu akan kita upload, nanti salah satunya membimbing kita bagaimana supaya nanti menjaga hati itu supaya bersih. Setelah disiram hatinya bersih. Kalau hatinya lama-lama bersih, nanti insya Allah diisi dengan cahaya, maka nanti akan memberikan bekal Mas Iqbal selama dalam perjalanan hidup rumah tangga. Dan itu bekal yang penting sekali. Jadi Bapak Ibu para bini sepuh ingkang satu kinurmatan, ini mohon izin saya uraikan makna siraman ini memang sejauh yang saya pahami dari ajaran Islam. Ajaran Islam itu mengajarkan betul-betul harus mempersiapkan, mau perjalanan haji aja dipersiapkan bekalnya. Bekal yang paling penting apa? Takwa. Lah bekal untuk berkeluarga itu sama kiasnya, yaitu takwa. Dan takwa itu harus bersamayam di dalam hati. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menyatakan at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Takwa itu ada di dalam hati. Apa cirinya kalau hati itu sudah ada takwa? Ada 2, ada qalbun munib dan ada qalbun salim. Maka simbolis siraman ini terus menerus Mas, nanti akan ada hal-hal yang betul-betul Mas Iqbal butuh siraman semuanya. Dan itu memberikan petunjuk, memberikan pelajaran pada kita semuanya. Mungkin saja Bapak Ibu yang dulu juga ada acara siraman, mungkin belum ada penjelasan seperti itu. Itu maknanya dalam sekali ternyata. Gitu ya, memberikan bekal. Kalau nanti dalam rumah tangga, nahkodanya itu punya bekal hati yang senantiasa bersih dan bercahaya, maka insya Allah nek coro rezeki itu juga akan dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Wa mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nek senantiasa disiram,
hati itu akan bersih, akhirnya hati itu akan takwa. Kalau hati takwa, maka akan dimudahkan di dalam menghadapi persoalan hidup apapun itu. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, nanti akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Babah kita itu nek memberikan gambaran min haitsu la yahtasib itu saka ngendi wae. Jadi rezeki itu bisa terbuka dari manapun, kapanpun, dimanapun. Tidak hanya itu, kalau ada ketakwaan maka insya Allah hidupnya itu penuh berkah, penuh rahmat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, wabil khusus Mas Iqbal, pentingnya siraman ini. Nek kita kira-kira sudah terlambat belum? Mas Iqbal mau siraman, sudah diberi bekal seperti itu. Kita wis terlanjur, wis rumah tangga. Loh justru itu juga penting, butuh siraman lagi. Ya, meskipun secara simbolis dulu mungkin kita tidak melalui, tapi hakikatnya kita tetap butuh siraman itu terus. Supaya apa? Yaitu tadi rumah tangga itu kalau Allah mencanangkan kudune nek kowe wis tak kei pasangan, maka litaskunu ilaiha, supaya kamu tinggal bersama. Litaskunu ilaiha ini kemudian dimaknai lebih jauh. Lah nek LDR-an. Sementara nanti mungkin Mas Iqbal LDR-an atau langsung dibawa ke sana Mas. Boyong, Masya Allah, mantap, mantap. Mantap. Wah, ini berarti hatinya wis betul-betul mantap, dimantap. Support saya, Mas. Ya. Dan jangan lupa nanti, apalagi nanti menyeberangi lautan yang cukup banyak nanti Mas, karena terbang ya. Langsung diboyong. Litaskunu, dipasangkan, dinikahkan itu memang konsepnya Allah litaskunu ilaiha, supaya tinggal bersama harusnya. Supaya apa? Mawaddah dan rohmahnya itu muncul, sehingga muncul yang namanya sakinah. Nah, konsepnya kalau hati itu sudah disiram, nanti tujuannya supaya dalam rumah tangga itu sakinah. Sakinah itu ketenangan Mas. Dan sakinah itu ada di dalam hati. Walladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin, Allah yang menurunkan sakinah, yang menurunkan ketenangan di dalam hati. Konsepnya kalau tinggal bersama terus diopeni mawaddahnya dan rohmahnya. Kalau khusus rumah tangga, mawaddah itu apa? Mawaddah itu magnet. Magnet yang oleh Allah diletakkan kepada laki-laki dan perempuan sejak ketemu pertama kali, gitu ya. Itu ternyata magnetnya sudah muncul. Lah magnet itu perlu diopeni. Apalagi kalau berjauhan, makanya konsepnya mestinya tinggal bersama. Nek tinggal berjauhan, magnet itu nek kira-kira rada adoh pripun? Suwe-suwe magnetnya entek. Ya. Maka magnet itu kudu diopeni. Kasih sayangnya. Yang kedua, rahmatnya Allah. Insya Allah rahmatnya Allah itu akan meliputi ketika tinggal bersama, mawaddahnya diopeni, rahmatnya nanti akan dimunculkan yang namanya rezeki dan sebagainya Mas. Jadi sekali lagi inti dari pengajian ini, pengajian siraman ini menguraikan, memberikan bekal kepada Mas Iqbal, termasuk bekal untuk kita semuanya, gitu ya. Jadi meskipun kita mungkin dulu tidak melalui siraman, tapi tetap dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sampai kakek nenek, sampai akhir hayat kita butuh siraman terus. Dan insya Allah, gitu ya, sampai akhir hayat, sampai kapanpun di sini ada siraman kolbu, ya. Ada tazkiyah nafas. Bapak Ibu nanti lain waktu bisa hadir di sini setiap bulan di Selasa pertama. Kita akan belajar tazkiyah nafas di sini. Siraman kolbu. Kebetulan nanti ada dakwah akustik sambil kita kenalkan nanti lagu-lagunya, gitu ya. Baik, itulah inti dari pengajian Mas Iqbal, bisa dipahami nggih? Ada pertanyaan? Enggak apa-apa Mas, ini mumpung masih persiapan. Tanya-tanya enggak apa-apa. Mantap, alhamdulillah. Eyang, sampun yang. Masya Allah, ini lengkap ini nanti nggih. Ada sungkeman, simbolnya luar biasa, minta doa restu. Kemudian siraman dan nanti ada tanam rekmo nggih. Ada tanam rekmo itu artinya apa?
menanamkan bibit yang baik di dalam hati yang sudah disiram, di dalam hati yang sudah diberkahi, direstui, maka ditanamkan yang namanya bibit keimanan. Maka simbolnya tanam rekmo. Ditanamkan apa ini? Keimanannya ditanam terus, keimanannya diperbaiki terus, ketakwaannya diperbaiki terus, sehingga tumbuhan iman ini kalau nanti dalam surat Ibrahim ayat 26 dan 27 itu seperti pohon yang baik, gitu ya. Maka tanam rekmo, Mas, sekali lagi ya, tanam rekmo itu simbolis bagaimana nanti yang dijaga itu apa? Hatinya senantiasa bersih, imannya, takwanya yang ditanam, sehingga imannya nanti membuahkan hasil seperti pohon yang baik, takwanya membuahkan hasil seperti pohon yang baik. Untuk itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, supaya acara demi acara itu betul-betul nanti diberkahi Allah Ta'ala, dihindarkan dari mara bahaya, dan sukses nanti sampai pahargian itu sampai selesai semuanya, baik di Solo maupun di Jogja. Dan terutama bagi Mas Iqbal nanti betul-betul diberikan hati yang bersih, hati yang bercahaya, dan untuk kita semuanya juga belajar hati yang bersih dan bercahaya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, insyaallah saudara kami, anak kami, cucu kami Muhammad Iqbal Sulistyo Putra Sarjana Teknik insyaallah besok akan melangsungkan pernikahan ijab qabul dengan Anissa Ayu Salsabila SPC. Ya Allah, pagi hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kemantapan hati Muhammad Iqbal Sulistyo Putra Sarjana Teknik untuk mengarungi ibadah yang telah Engkau perintahkan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkanlah hati Muhammad Iqbal Sulistyo Putra Sarjana Teknik ya Allah. Berikanlah kemudahan-kemudahan dalam menghadapi persoalan hidup ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah dalam setiap langkah di dalam kehidupan baru bersama calon istrinya Anissa Ayu Salsabila Sarjana Psikologi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada pagi hari ini eyang, bapak, ibu, saudara, handai tolan, kerabat semuanya hadir. Mohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan acara demi acara Engkau berikan barokah, Engkau berikan rahmat ya Allah, Engkau berikan kelancaran ya Allah. Jauhkanlah dari marah bahaya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.